Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru aja selesai sholat duhur, alhamdulillah. Kalian gimana? Udah jalanin sholat belum? Hari ini aku nggak bikin video seperti biasanya, kayak review, terus kayak mukbang-mukbang kayak gitu kan. Di sini aku pengen kayak sedikit-sedikit cerita aja. Aku tuh udah jarang banget ngobrol yang masalah kehidupan. Jadi hari ini aku mau bahas tentang kehidupan setahu aku kayak gini. Era pandemi kayak gini, kalian ngerasa nggak sih kalau sekarang-sekarang ini tuh Allah atau misalkan Tuhan itu sedang menguji manusia. Salah satunya ya emang lewat virus wabah kayak gini yang emang hampir 2 tahun belum ada gimana sih titik terangnya kayak gitu. Nah, bukan hanya itu aja. Aku tuh sekarang lagi kayak sedikit merenung di tempat aku, guys. Itu banyak banget orang yang meninggal setiap harinya. Ini tuh bener-bener jauh berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama corona emang banyak yang meninggal juga, tapi tahun kedua ini emang bener-bener hampir setiap hari tuh ada yang meninggal. Tapi itu bukan cuma satu dua, itu bener-bener hampir minimal tuh 4, dan itu di tempat yang sama. Maksudnya kayak di komplek yang satu komplek kayak gitu loh. Di tempat kalian iya nggak sih? Kalau di tempat aku tuh kayak gitu, jadi kayak merasa aduh, aku tuh kayak tinggal nunggu giliran kayak itu loh. Yang namanya manusia itu kan hidup di dunia ini, kalau bukan menunggu kematian itu nunggu apa lagi kayak gitu kan. Nah, aduh, aku hari ini kayak belajar jadi umat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alangkah baiknya semasih kita hidup di dunia, banyak berbuat baik, terus tambahin tuh yang namanya ibadahnya, sedekah. Ingat ya, yang namanya sedekah itu nggak bakalan buat kita miskin. Walaupun itu nilainya cuma ya taruhlah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu tuh kita sedang dicuci yang namanya hartanya kayak gitu guys. Jadi itu nggak bakalan jadi kita miskin kayak gitu. Nah, kita balik lagi di topik yang pertama, yang masalah tadi aku bilang yang banyak yang meninggal. Di tempat kalian ada nggak sih yang kayak gini kayak gitu loh? Emang sepertinya kayak kalau orang bilang tuh seleksi alam, Allah atau Tuhan itu sedang menguji manusianya lewat wabah yang kayak gini dan kematian yang emang jumlahnya itu jauh lebih banyak dari pada kemarin-kemarin. Maka dari itu kita tuh seenggaknya ya berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Sebenarnya masalahnya juga bukan hanya di negara kita aja, semua negara pun juga mengalami hal seperti itu. Maka dari itu ya yang namanya kita manusia cuma bisa berusaha. Selagi kita masih diberi kesehatan, selagi kita masih diberi nikmat, umur yang panjang, alangkah baiknya kalau kita ya jaga kesehatan kayak gitu kan. Ya namanya sekarang tuh sehat itu bener-bener mahal banget, walaupun sehat itu gratis bagi orang yang emang bener-bener nggak punya penyakit. Di tempat aku yang namanya oksigen, ngantrinya itu bener-bener gimana ya guys, kayak orang mau ngantri sembako kayak gitu loh, bener-bener. Padahal yang namanya udara, oksigen dari Allah itu emang bener-bener gratis. Tapi kalau yang pas lagi sekarang ini, Masya Allah, ini benar-benar lagi diuji kesabaran kita. Ya gitu intinya, kita yang selagi masih hidup, ya berlomba-lomba dalam mencari kebaikan yang tadi aku bilang. Apalagi sekarang PPKM ditambah ya kan, diperpanjang. Jadi banyak tuh yang namanya para pedagang yang emang lagi kesusahan mencari nafkah buat keluarganya. Di sini ada nggak sih yang emang bener-bener kayak berdampak banget, kena dampaknya di era PPKM yang sekarang? Tapi kebanyakan masyarakat kalangan menengah yang ke bawah itu sama bener-bener berdampak banget kayak sekarang. Apalagi buat para pedagang ya kan. Aku tuh kayak miris banget guys kalau lihat yang di TV kayak gitu kan, kalau Satpol PP itu kayak membubarkan orang pedagang itu secara paksa. Terus aku tuh bingung kenapa nggak diomongin secara baik-baik. Cuma yang namanya kebijakan pemerintah seperti itu, ya mau nggak mau kita harus yang benar-benar patuhin. Ada beberapa juga sih yang emang Satpol PP menegur atau membubarkannya itu secara halus. Tapi ada juga yang arogan. Nah, yang di sini tuh yang arogan bener-bener aku bikin sakit banget ya kalau misalkan nonton orang-orang kecil yang mencari nafkahnya itu setiap hari. Kalau misalkan nggak cari nafkah, nggak dagang, itu nggak punya duit. Sedangkan mereka itu banyak yang namanya keluarganya buat sekolah anak. Apalagi sekarang sekolah daring, butuh kuota internet yang emang bener-bener besar kayak gitu kan. Jadi kan pengeluarannya itu harus banyak, harus ada lah yang setiap hari dikeluarin. Kalau nggak dagang itu kan gimana? Aku kasihan kadang kalau ngeliat. Cuma kalau misalkan nggak kayak gitu pun
mau sampai kapan wabah ini kayak gitu loh. Jadi ya aku tuh juga masih bingung juga. Semoga sih dengan adanya PPKM ini diperpanjang, semoga semuanya bisa mereda. Ya emang sih kalau dipikir secara logika kita nggak bakalan mungkin cuma dalam waktu yang sesingkat ini benar-benar musnah itu si virus corona. Cuma kalau misalkan Allah berkehendak lain, kun fayakun, itu kan bisa terjadi. Maka dari itu perbanyaklah kita yang namanya berdoa, bersikir kayak gitu kan, minta diberi kesehatan buat semua yang ada di muka bumi ini. Semoga dunia ini juga cepat membaik, karena kangen gak sih kita sama yang kayak dulu-dulu gitu loh, kayak nongkrong bareng-bareng, terus pokoknya intinya kumpul-kumpul keluarga bareng. Terus apalagi menjelang Idul Adha kan, biasanya rame banget, ada potong kurban. Dan emang sebagian banyak nggak boleh yang namanya diadain sholat Idul Adha, namanya kebijakan pemerintah. Tapi denger-denger sih ada yang boleh juga. Semoga sih di Idul Adha ini bisa buat sholat dan nyembelih kurban. Dan intinya tuh aku tuh masih kangen banget sama situasi-situasi sebelum terjadinya wabah ini. Pokoknya bener-bener yang ya intinya nggak ada paksaan, nggak ada larangan buat ngumpul-ngumpul, terus makan-makan bareng, nongkrong bareng. Terus yang sekolah itu pasti semuanya pada kangen banget sama teman-teman sekolah. Emang dunia itu berputar guys, nggak ada yang selamanya di atas, nggak ada selamanya di bawah. Mungkin sekarang Allah lagi menguji kita seberapa sabar sih kita. Intinya kangen buat kumpul-kumpul kayak gitu nggak sih? Serba nggak ada batasan kayak gitu kan. Nah, aduh, aku jadi kalap kalau udah ngomongin COVID-19 kayak gini tuh. Aduh, bayangannya tuh udah ya ampun. Dan jangan lupa ya guys, vaksin kalau kata aku. Sebenarnya ada beberapa yang pro dan kontra mengenai vaksin. Ada yang emang bener-bener ayolah vaksin, supaya maksudnya kalau misalkan kita kena virus corona itu dampaknya nggak terlalu parah, seenggaknya itu kayak tanpa gejala aja. Tapi ada juga yang nggak mau vaksin karena emang banyak juga yang efek-efek dari penggunaan vaksin itu, ada yang demam, terus sakit, linu, pusing. Jadi banyak yang mengeluhkan itu. Tapi di sini kan emang sebenarnya vaksin nggak ada yang namanya paksaan. Aku juga sebenarnya pengen vaksin juga sih, cuma karena dikarenakan aku lagi hamil, aku juga masih maju mundur kayak gitu loh guys. Semoga sih emang selalu diberi kesehatan. Yang penting jaga kesehatan juga, jangan terlalu yang namanya memaksakan diri kalau nggak banget penting buat keluar kayak gitu guys. Nah terus aku bingung nih mau bahas apa lagi. Kadang bingung ya guys kalau kayak konten creator, bingung mau bikin video apa, nentuin video apa. Jadi kadang mau upload juga bingung, tapi kalau nggak bikin video ya nggak dapet cuan. Aduh, perjuangannya yang masih emang bener-bener dari nol banget. Tapi semoga kedepannya nanti juga bisa berkembang lagi seiring berjalannya waktu. Dan yang penting masih tetap berusaha. Dan di sini pasti banyak lah kalian yang emang baru banget merintis video atau YouTube. Itu namanya bener-bener harus selalu berusaha guys, nentuin apa sih topik kali ini, tema kali ini tuh apa, kayak gitu kan. Jadi semangat ya, aku juga kadang merasa jenuh. Aku mensyukuri sebuah proses, karena proses tidak akan mengkhianati hasil, iya nggak sih? Jadi tetap semangat aja. Aku juga selalu ya yang namanya memutar otak, hari ini aku mau bikin video apa, besok mau bikin video apa, kayak gitu guys. Nah intinya sih tetap berusaha aja dan semangat, jaga kesehatan ya guys. Nah udah deh, aku bingung ngomong apa lagi. Oh ya, aku mau nunjukin ini sebentar nih. Aku sebelum closing nih, aku punya ini baru guys. Aku punya tanaman baru nih. Ini namanya lidah buaya. Udah tahu kan ya, ini namanya lidah buaya guys. Ini aku punya, cantik. Jadi aku dikasih sama tetanggaku. Nah karena kan udah lihat lah ya yang namanya dekor ruangan kamar aku, karena ini kemarin bunganya yang satu layu, jadi kan kosong vasnya. Terus aku tanamin lidah buaya, tapi bener gak sih bisa hidup gak ditaruh di air kayak gini busuk? Tapi cantik. Taruh lagi. Tuh. Kan jadi ijo kayak gini. Cakep. Nah, yaudah deh. Karena udah siang, aku mau makan siang dulu sama mau istirahat. Karena ya supaya meningkatkan imun kita. Yaudah, segitu dulu guys kegabutan aku. Aduh,
kegabutan aku. Semoga bisa ya sedikit sharing-sharing gitu guys. Udah dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.